Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Ghazali dengan NIM 2030202202. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin yang terdapat pada mata kuliah Al-Quran dan Hadis dari materi 8 sampai dengan materi 13. Materi pertama, Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Al-Isra ayat 32. Poin yang pertama, larangan untuk mendekati zina. Dan perbuatan zina merupakan perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dari kedua poin di atas terdapat suatu dalil yang berhubungan dengannya, yaitu yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Yang terakhir, perbuatan zina memiliki dampak yang besar, seperti merusak garis keturunan, merusak ketenangan hidup dalam rumah tangga, dan menyebarkan penyakit kelamin. An-Nur ayat 2. Poin pertama, perintah Allah untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki, masing-masing 100 kali. Untuk pasangan zina yang sudah menikah, dirajam, dan untuk yang belum menikah, dicambuk. Poin kedua, orang beriman dilarang berbelas kasih kepada keduanya untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang beriman untuk memperingati dan memberi pelajaran agar tidak ada yang melakukan hal buruk ini. Materi kedua yaitu Quran Surat Az-Zumar ayat 39 dan At-Taubah ayat 105. Az-Zumar ayat 39. Poin pertama, Allah memerintahkan untuk menyembah kepada yang berhak disembah. Dan Allah memerintahkan untuk selalu ikhlas dalam melakukan semua ibadah. Tidak ada di dalamnya riya. Yang terakhir, Allah memerintahkan untuk bekerja sesuai dengan keahlian masing-masing agar mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya, At-Taubah ayat 105. Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman agar beramal dan bekerja, dan melarang bersikap malas dan membuang-buang waktu. Dan Allah memerintahkan untuk ikhlas dalam beramal, bukan malah riya dan mengharapkan pujian dari orang lain. Itu sebuah yang dilarang. Yang terakhir, ayat ini memotivasi orang-orang beriman untuk bersungguh-sungguh dalam beramal dan bekerja, sebab Allah menilai hasil dan usaha tersebut. Baiklah, selanjutnya materi 3, Quran Surat Yunus ayat 40 sampai 41 dan Al-Maidah ayat 32. Yang pertama, Surat Yunus ayat 40 sampai 41. Allah memerintahkan Rasulullah dan kaum muslimin untuk menjauhi orang yang mendustakan Al-Quran dan menjauhi perbuatan mereka. Yang kedua, orang-orang yang tidak beriman adalah pembuat kerusakan terbesar. Dan yang terakhir, Allah memerintahkan Rasulullah dan kaum muslimin untuk berlepas diri dari perbuatan orang-orang yang tidak beriman. Akan tetapi, Allah memerintahkan kita untuk melakukan toleransi yang pantas kepada kaum non-muslim dan juga tidak berlebihan dalam toleransi tersebut. Selanjutnya, Al-Maidah ayat 32. Poin yang pertama, membunuh adalah dosa besar, sebab membunuh satu orang seakan-akan membunuh manusia seluruhnya. Dan yang kedua, memelihara nyawa manusia adalah pahala besar, sebab memelihara satu nyawa manusia seakan-akan memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Dan ayat ini menunjukkan bahwasanya Islam mengajarkan untuk menjaga kehidupan dan menjauhi tindak kekerasan. Dan yang terakhir, ayat ini mengandung larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel yang melampaui batas. Kemudian materi 4, Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Ali Imran ayat 159. Poin pertama dari Surat Ali Imran ayat 190 dan 191 adalah
Penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tafakkur atau berfikir bahwa Allah menciptakan sesuatu, tidak ada yang sia-sia, semuanya benar dan bermanfaat. Sebab ciptaan Allah memiliki fungsi di bidangnya masing-masing. Yang terakhir, tafakkur atau berfikir yang benar dapat melahirkan kedekatan kepada Allah dan memperbanyak doa kepadanya. Selanjutnya, surat Ali Imran ayat 159. Poin pertama, Rasulullah SAW memiliki sikap yang lemah lembut dan sikap itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apabila kita ingin menyerupai Rasulullah, kita harus memiliki sifat yang lemah lembut. Yang kedua, Rasulullah memiliki akhlak yang agung, di antaranya adalah pemaaf, suka bermusyawarah, dan tawakal. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal. Jika kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memiliki salah satu sifat Rasulullah dan sifat yang tawakal. Dari selanjutnya, Quran surat Al-Luqman ayat 13 sampai 14 dan Al-Hujurat ayat 10. Yang pertama, Al-Luqman ayat 13 sampai 14. Poin yang pertama, orang tua harus mendidik anaknya untuk tidak berbuat syirik kepada Allah. Dan yang kedua, perbuatan syirik merupakan kezaliman yang paling besar. Allah berfirman yang artinya, apabila engkau berbuat syirik, yaitu syirik besar, maka akan gugurlah seluruh amalanmu dan sungguh engkau akan menjadi orang yang merugi. Quran surat Az-Zumar ayat 65. Surah Al-Luqman ini berisikan tentang perintah untuk mentaati kedua orang tua yang terdapat pada ayat ke-14 dan wajib bersyukur kepada Allah sebab kita telah diberi dengan apa-apa yang kita butuhkan, dan berterima kasih kepada orang tua sebab telah mendidik kita dan merawat kita dari kecil hingga dewasa. Selanjutnya, Al-Hujurat ayat 10. Orang-orang mukmin meskipun bukan saudara kandung, mereka terikat dengan persaudaraan agama atau ukhuwah Islamiyah. Dan ketika ada orang mukmin yang bertikai, merupakan kewajiban bagi mukmin lainnya untuk menamaikan mereka yang bertikai. Dan yang terakhir, ayat ini mengisyaratkan persatuan dan kesatuan akan melahirkan rahmat bagi kaum mukminin. Seperti yang terjadi di Madinah, Nabi Muhammad SAW menyatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansor, dan terbentuklah suatu masyarakat yang tentram dan damai di kota Madinah tersebut. Baiklah, materi terakhir yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 83 dan surat Al-Maidah ayat 48. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 83 yang berisikan tentang perintah untuk berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang miskin, dengan tujuan mempererat dan menambah hubungan tali silaturahim. Yang kedua, perintah berkata dengan perkataan yang baik, agar apa-apa yang keluar dari mulut kita bukan perkataan yang sia-sia. Dan yang terakhir, perintah untuk melaksanakan sholat dan zakat. Sholat dan zakat merupakan kewajiban bagi kita dan terdapat pada rukun Islam. Selanjutnya, Al-Maidah ayat 48. Yang pertama, Al-Quran adalah kitab samawi yang terakhir dan membawa kebenaran. Dan Al-Quran menjadi satu-satunya kitab suci yang terpelihara dengan baik. Dan yang terakhir, setiap umat diberi syariat dan perintah untuk mentaatinya dan mengamalkan isinya. Walaupun berbeda syariatnya, akan tetapi bertujuan yang sama, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mungkin itu saja dari saya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.